Baik, selamat datang di materi ke-10, di mana materi ini merupakan rangkaian materi terakhir, rangkaian video terakhir eh, dari kelas MOOC UNER yang berjudul Merakit dan Mengaplikasikan Robot Terbang atau Drone untuk Pemula dengan menggunakan platform open source. Nah, di sini ada materi terakhir yang menurut eh, saya sangat penting, yaitu prosedur keamanan. Mungkin bukan menurut saya, dan ini memang sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, dan di mana-mana apabila sertifikasi drone juga sangat memperhatikan uh, uh, parameter ini, sangat memperhatikan keamanan ya, dan bagaimana prosedurnya agar penerbangan drone itu menjadi aman. Nah, di materi ke-10 ini kita akan menjelaskan bagaimana sih prosedurnya untuk bisa melakukan penerbangan dengan aman. Nah, sebelum kita memulai penerbangan, ada yang disebut dengan pre-flight check. Pre-flight check itu apa saja yang harus kita cek, yang harus kita teliti terlebih dahulu sebelum kita memulai penerbangan. Nah, untuk sebelum memulai penerbangan, kita pastikan ada dua komponen utama yang dari awal kita jelaskan, yaitu ground station ya, ground station dan aircraft yang memiliki kondisi yang bisa dikatakan sudah oke, tidak ada masalah. Namun agar memudahkan kita untuk mengecek dari ground station dan uh, dan aircraft, kita menggunakan checklist. Nah, checklist ini memang biasa digunakan di dunia penerbangan ya, baik penerbangan komersil atau penerbangan di dunia militer, juga menggunakan yang disebut dengan pre-flight check. Jadi ada checklist. Jadi untuk drone kita pun juga ada checklistnya. Untuk apa? Untuk yang namanya manusia itu seringkali lupa, dan karena terlalu banyak parameter yang harus kita ingat ya, jadi kemungkinan lupanya itu sangat besar ya apabila kita tidak melakukan pre-flight check, dengan checklist yang sudah kita buat ya. Nah, mungkin ini ada contoh pre-flight check yang mungkin bisa menjadi acuan. Nah, untuk ground station ini pertama kita harus cek laptop kita ya. Selain kondisinya ini sudah on, sudah terkoneksi ya. Baterai laptop yang kita gunakan sebagai ground station itu juga harus kita pastikan. Syukur-syukur apabila menggunakan power supply, tapi kita harus mengecek, biasanya di lapangan itu kita menggunakan baterai. Lalu mission planner itu sudah masuk ya. Jadi mission planner ini sudah masuk dan sudah terkoneksi ya. Di ground station kita juga bisa mengecek koneksi USB untuk mengecek telemetri modul. Nah, kita lihat nih koneksi USB-nya. Apakah goyang-goyang? Nah, ini yang bisa menyebabkan gagalnya penerbangan karena koneksi USB dari telemetri modul ke laptop itu kurang baik. Lalu telemetri modul antena. Nah, ini kita juga harus pastikan modul antena itu orientasinya tuh vertikal ya, jangan sampai orientasinya tuh horizontal. Nah, seperti apa yang dimaksud orientasi vertikal? Misalnya ini laptop ya, ini laptop gitu ya. Nah, ini eh, misalnya kita pakai kabel lah gitu ya. Kita pakai kabel ke telemetri kita. Telemetri kita kan ada antenanya. Nah, ini dipastikan vertikal ya, dan koneksi USB-nya itu dipastikan baik ya. Ya, koneksinya itu dipastikan baik. Com settingnya ini jangan lupa dicek juga ya. Baud rate-nya 57.600. 57.600 itu angka yang bisa dikatakan normal dan aman ya, agar tidak terjadinya kegagalan, karena telemetri itu manufakturernya beda-beda, pembuatnya beda-beda. Terkadang bila dipaksakan 11.5.200 bisa jadi terjadi kegagalan. Lalu setelah itu kita harus mengecek juga sebelum penerbangan pada aircraft-nya. Kita cek airframe terutama. Airframe itu harus kita pegang betul ya. Jadi kita pegang betul airframe-nya ya. Dipastikan tidak ada kerusakan ya. Dipastikan tidak ada kerusakan.
atau tidak ada yang goyang-goyang seperti itu ya. Lalu kita juga pastikan propeller. Nah, propeller ini berada pada direksi yang benar. Nah, tadi di awal tuh sudah kita jelaskan ya terkait propeller yang mana yang harus CW ya, yang mana harus CCW. Nah, itu harus benar. Lalu kita pastikan motornya juga tidak rusak. Bagaimana cara mengeceknya? Ya kita putar aja motornya. Nah, ini motor kita putar, kita cek apakah ada eh, misalnya kemacetan di motornya, atau mungkin kalau dirasa itu seperti seret ya. Nah, itu apakah ada seret? Nah, itu kita bisa lihat apakah banyak pasirnya atau sebelumnya pernah crash sehingga banyak pasir. Nah, itu harus kita pastikan. Nah, lalu kita juga cek ISC-nya ya. ISC ini kita cek. Setelah kita hidupkan, kita bisa pegang ISC-nya. Kalau misalnya ada masalah, dia akan panas. Nah, belum terbang tapi udah panas. Nah, itu perlu dicurigai, perlu kita perhatikan. Lalu kita cek GPS receiver dari aircraft-nya. Nah, GPS-nya ini, kabelnya ini apakah benar-benar tercolok dengan baik? Ya, terkadang itu suka ketarik kabelnya ya. Atau GPS receiver-nya itu benar-benar arahnya. Jadi kalau GPS itu kan, nah ini seperti ini ya, ini kabel ya ke bawah ya. Nah ini ada arahnya nih, arahnya ke depan. Nah itu pastikan betul-betul orientasinya tuh betul ya. Orientasinya itu sesuai dengan drone-nya. Lalu bagaimana koneksi dari receiver ya, transmitter dan receiver dari si receiver ke Pixhawk yang pada pesawat. Kita juga lihat kabel RX di untuk ininya ya, untuk GPS juga ya. Nah, kita juga cek telemetri modul dan kabel ini sama koneksinya seperti yang ada di ground station. Pastikan betul. Ini APM atau fixed hawk ya, ini maksudnya flight controller. Flight controllernya ini dalam kondisi yang memang betul ya, dalam kondisi yang baik, diusahakan menggunakan yang disebut dengan damper ya. Jadi ada yang disebut dengan damper, dia ada uh, karetnya ya. Jadi ada karet seperti ini. Nah, ini ada bantalan karetnya sehingga dia bila terjadi getaran itu dapat diserap getarannya oleh karet tersebut ya. Lalu setelah itu kita pastikan baterainya juga. Nah, baterainya ini jangan sampai kendor-kendor. Nah, biasanya kalau baterai-baterai kendor ini bisa menjadi penyebab utama crash. Ini koneksi dari APM ya, koneksi dari flight control itu dipastikan nih. Velcro battery strap itu atau pengencang baterainya itu kita pastikan betul. Nah, pada saat flight ya, kita harus benar-benar memperhatikan monitor GCS. Apabila flight dengan menggunakan Arduino Pilot ya, untuk tas-tas yang memang tertentu dipastikan jangan sendirian ya. Kalau bisa jangan sampai sendirian. Karena apa? Karena kalau misalnya sendirian kita tidak bisa fokus untuk memperhatikan data waypoint, data GCS, dan juga memperhatikan kondisi bagaimana drone-nya dan memegang remote secara bersamaan. Kecuali hanya untuk terbang laser ya, maksudnya terbang untuk refreshing ya, kita tidak perlu memperhatikan data GCS. Tapi kalau misalnya kita sedang melakukan misi, pastikan GCS itu dicek terus-menerus. Nah, di sini ada kita bisa verify throttle minimum, kita pastikan RC-nya itu juga on ya. Jadi sebelum mulai RCTX itu verify throttle minimum, maksudnya apa? Ini kalau misalnya maaf tuh gambarnya agak jelek ya. Ini kan remote ya. Nah, ini ada throttle ya. Ini throttle ini pastikan di kondisi paling bawah ya. Nah, kondisi paling bawah tuh maksudnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, nah jadi dia kondisi paling bawah. Lalu kita power on, kita pastikan baterai voltase dari si remote itu juga bagus ya. Dan kita pastikan modenya itu kalau mau di awal itu kita pastikan stabilize dulu untuk memastikan apakah benar-benar bekerja dengan baik, atau bisa juga altitude hold. Nah, aircraft itu ditempatkan di lokasi RTL, dan pada saat sebelum melakukan penerbangan pastikan ada radius ya terhadap pengguna ya. Radius itu mungkin sekitar 5 sampai 10 meter. Makin jauh, tapi nggak usah terlalu jauh, jangan 100 meter juga, jadi nggak kelihatan. 10 meter itu aman ya, 10 atau 15 meter. 5 meter itu agak hati-hati ya, jangan dekat-dekat, karena kita nggak tahu pada saat dia take off ada terjadi kegagalan langsung bisa menghantam kita sendiri. Apalagi kalau drone-nya ini besar ya, seperti drone yang di atas ini ya.
Nah, telemetri communication itu juga dipastikan ya selama kita melakukan penerbangan. Nah, ini telemetri sinyal strength. Nah, ini yang kenapa kita harus memperhatikan GCS terus-terusan, karena kita pastikan arah kita terbang itu apakah menyebabkan telemetri signal itu jadi menurun. Kalau misalnya telemetri signal menjadi menurun pada saat kita terbang, itu kita wajib hati-hati, kita wajib melakukan perubahan arah terbang ya, atau mungkin kita bisa antisipasi pada saat dia lagi terbang otomatis dengan cara mengambil alih. Jangan sampai kehilangan telemetri signal. Tapi kalau memang kehilangan telemetri signal, kita bisa mengset untuk masuk ke file save, atau kalau memang telemetri signalnya hilang tapi masih bisa kita lihat, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kita masih bisa ikuti drone-nya ya dengan membawa transmitter kita. Airspeed ini ya kita pastikan ini airspeed-nya. Lalu altitude-nya juga kita pastikan, ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu koreksinya ya. Koreksinya itu jangan sampai terlalu berbeda jauh ya. GPS ya, ini yang paling penting. Kita pastikan 3D fix ya selama dimulai dari penerbangan sampai dia terbang. Dan flight plan-nya ini kita verifikasi dengan baik. Kita pastikan di area sekitar itu apakah ada obstacle-obstacle. Jangan sampai kita salah. Kan tadi kita udah menentukan sudah bisa membuat waypoint ya. Waypoint itu kita juga harus memperhatikan altitude. Altitude itu si drone itu jangan sampai si drone itu memiliki altitude yang terlalu pendek sehingga pada saat dia waypoint dia menabrak sesuatu ya, misalnya gedung gitu ya. Dia menabrak gedung atau menabrak tiang listrik gitu ya. Tabrak tiang listrik dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu ya yang harus kita cek. Jadi cukup banyak hal-hal yang perlu kita cek, tapi memang baiknya kita cek betul-betul secara komprehensif. Karena apa? Karena ini banyak sekali parameter-parameter yang bisa menyebabkan crash, sehingga kalau misalnya drone itu crash, kita mungkin bisa saja drone-nya rusak. Itu salah satu kerugian yang paling basic, drone-nya rusak. Tapi kalau misalnya bisa merugikan orang lain, itu yang harus kita betul-betul hindari. Nah, dalam penerbangan drone kita juga harus memperhatikan ada yang disebut dengan NFZ ya. NFZ atau disebut dengan no flight zone ya. No flight zone itu daerah larangan terbang. Nah, kita harus memperhatikan daerah larangan terbang itu apa saja. Nomor satu yang benar-benar harus kita hindari untuk menerbangkan drone yaitu areal bandara. Kecuali memang kita betul-betul memiliki izin dan memang kita memiliki tujuan tertentu ya yang diharuskan untuk menerbangkan drone di bandara. Kalaupun kita memang harus menerbangkan di bandara ataupun memang pihak otoritas kita merupakan pihak otoritas bandara dan memerlukan pengecekan sesuatu sehingga kita harus menerbangkan drone, pastinya kita akan membutuhkan pembuatan yang disebut dengan NOTAM. NOTAM ini Notice to Airman yang mana ditujukan ke ATC. ATC itu apa? Air Traffic Control ya. Semua bandara di seluruh dunia sama, kita membutuhkan NOTAM dan ATC. Nah, ini udah standar internasional ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan penerbangan di areal bandara, kita harus membutuhkan perizinan yang disebut dengan NOTAM. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu area bandara itu masih masuk radius yang berbahaya atau enggak? Kita bisa cek sebetulnya dari Ardu Pilot, dari Mission Planner. Di Mission Planner itu sudah lengkap ya datanya. Kalau misalnya kita lihat data map-nya, itu terlihat areal yang berwarna merah ya. Areal berwarna merah ini merupakan daerah larangan terbang. Radiusnya macam-macam, tiap bandara berbeda-beda ya. Tapi untuk keamanan, karena uh, memang pesawat itu dia melakukan take off dan landing itu memerlukan haluan yang cukup besar. Ini kita bisa lihat di bawah sini ya. Nah, ini ada perkiraan haluan dari pesawat ya. Pesawat pada saat dia mau landing atau take off, pada jarak sekitar 10 meter dia udah masuk ke ketinggian 500 meter. Yang mana 500 meter itu sangat terjangkau oleh drone ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami sesuatu, mengalami error gitu ya, drone kita mengalami error sehingga tiba-tiba dia flight, maksudnya dia thrust-nya tiba-tiba sangat besar ya, terus habis itu dia terbang tinggi ke udara gitu ya, dengan ketinggian yang tidak bisa kita kontrol, ya itu sangat beresiko bila masih dalam jangkauan 10 km.
Nah, pada saat jangkauan udah 14 km, ketinggian pesawat itu udah 1000 meter. Jadi mungkin probabilitas drone kita untuk menabrak pesawat itu sangat kecil. Nah, lalu no flight zone yang selanjutnya itu apa? Yaitu fasilitas negara. Fasilitas negaranya seperti apa sih? Seperti lingkup areal pertahanan ya, misalnya, atau markas besar polisi, kepolisian, fasilitas negara seperti pertahanan negara atau istana kepresidenan atau cagar-cagar budaya seperti candi ya, atau daerah kedutaan itu ya. Ini penting nih, daerah kedutaan, daerah kemiliteran, dan pokoknya daerah-daerah kepemerintahan ya yang merupakan fasilitas negara di mana di situ arealnya benar-benar dilindungi dan dijaga. Kita harus sangat berhati-hati karena apabila kita melakukan penerbangan tanpa izin ya, kita tanpa tidak bertanggung jawab gitu ya, terjadi kesalahan sehingga drone-nya crash dan menyebabkan kerugian atau bisa menyebabkan bahaya bagi pejabat-pejabat penting misalnya, itu sangat berbahaya karena kita bisa dikatakan sebagai apa ya, eh, jangan sampai kita bisa bisa dicap seperti ini ya, seperti orang yang seperti teroris seperti itu ya, berbahaya sekali gitu ya. Padahal kita hanya kesalahan penerbangan ya. Lalu yang ketiga itu areal privat. Nah, areal privat ini juga penting. Nah, di mana orang ini bila memiliki lahan, ada orang memiliki lahan yang memang cukup privat dan tidak ingin diliput, tidak ingin ada drone terbang di atasnya karena memang ada hal-hal yang privat di situ, itu juga patut diperhatikan ya. Karena kita bisa dituntut apabila menerbangkan drone di atas areal misalnya rumah orang ya, rumah orang yang memiliki areal yang cukup besar sehingga di situ ada lahan-lahan privat dan ada area-area privasi di mana orang itu tidak ingin dilihat orang ya, tidak ingin diliput atau dimata-matai oleh drone. Nah, ini akan menjadi masalah ya apabila kita terbang di private area. Dan juga seperti area-area privat seperti event atau acara besar atau pameran yang tidak boleh kita menggunakan kamera ya. Seperti museum juga ada museum-museum yang nggak boleh menggunakan kamera ya, sama seperti drone-drone juga nggak boleh di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, dan kita pastikan tanggung jawab kita bila terbang di kondisi-kondisi seperti ini. Yang pertama itu bila kita terbang di kondisi yang banyak sekali ini ya, banyak sekali orang-orang ya, ada mass of people di situ, ada kerumunan masyarakat di atas kita menerbangkan drone. Ini banyak sekali dilakukan oleh pilot-pilot di Indonesia maupun di luar negeri, tapi mungkin kurang begitu memperhatikan ya. Namun banyak sekali juga kejadian-kejadian kecelakaan yang mungkin bisa melukai massa, melukai warga. Nah, ini harus kita perhatikan. Karena seluruh kegiatan penerbangan yang berada di atas kerumunan, masa bisa mungkin kita hindari. Ya, dampak dari crash suatu drone dapat berakibat fatal apabila kita mengenai orang. Nah, kita bisa bayangkan apabila drone-nya mungkin kalau kecil seukuran jari ya, seukuran telapak tangan tidak terlalu berasa, tapi drone racing yang udah berukuran 15-20 cm itu memiliki berat ya. Memiliki berat, benda yang memiliki berat sekitar 1 kilo itu kalau misalnya dengan kecepatan 80 km per jam itu impact-nya besar karena memiliki momentum. Apalagi drone yang besar dengan blade yang besar, nah itu bisa melukai orang ya. Itu banyak terjadi ya, orang misalnya kulitnya sampai robek terkena blade drone ya, apalagi drone-nya itu menggunakan carbon fiber untuk propellernya. Dan yang terakhir itu dangerous area. Dangerous area itu seperti apa? Seperti gardu listrik PLN atau daerah pipa gas yang berbahaya, yang gampang terbakar, atau SPBU ya yang gampang terbakar. Itu atau mungkin daerah-daerah yang terjadi bencana. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Mungkin untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain dan juga kerugian fasilitas negara atau fasilitas perusahaan. Nah, ini kita harus benar-benar untuk dangerous area mungkin ya kalau kita harus melakukan penerbangan di atas suatu industri, di atas suatu grid PLN. Nah, itu kita harus pastikan penerbangan itu benar-benar terencana dengan baik. Pastikan obstacle-obstacle-nya itu juga sudah diperhitungkan dengan baik sehingga kita tidak menimbulkan api. Karena apa? Drone yang crash itu bisa menimbulkan api ya.
di dangerous area atau area-area tertentu yang mungkin sangat sensitif dengan api, itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar atau menimbulkan korban jiwa juga. Jadi dipastikan walaupun drone itu menggunakan baterai, bukan seperti pesawat yang menggunakan engine yang jatuh bisa meledak, walaupun bahkan sebenarnya bisa jadi lebih bahaya drone yang menggunakan baterai. Karena baterai itu bila dia uh, rusak bisa jadi mengeluarkan api, ya, mengeluarkan api, bahkan bisa mengeluarkan ledakan. Dan itu saya alami sendiri ya, drone pada saat crash itu bahkan membumbung api ya. Untung waktu itu saya melakukan penerbangan, crash tidak ada orang di sekitarnya atau hanya di areal perkebunan. Nah, mungkin itu saja ya dari saya terkait untuk materi terakhir di video terakhir dari rangkaian MOOC UNER ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mengikuti seluruh video kuliah dengan baik. Uh, Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 10 video kuliah tentang merakit dan mengaplikasikan robot terbang atau drone untuk pemula dengan menggunakan platform open source. Terima kasih untuk para partisipan, seluruh para yang mengikuti perkuliahan ini, dan juga DIPP dari Universitas Airlangga telah memfasilitasi saya untuk membuat video MOOC UNER ini. Sampai bertemu lagi di judul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.